Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, di dalam mobil Daniel yang baru saja meninggalkan rumah Nisa, menoleh gadis itu yang masih berdiri, menunggu hingga mobil Daniel menghilang. Ngapain dia masih berdiri di sana? Kenapa nggak langsung masuk aja? Nggak tahu apa dia? Itu bisa bahaya buatnya. Celetuk Daniel seolah bicara sendiri, namun asisten Brian yang gerak akhirnya menyahutinya. Itu di depan rumahnya bos, kalau ada apa-apa dia tinggal teriak aja. Lagian ini wilayah rumahnya, dan pasti banyak orang yang kenal sama dia, saut Brian. Apa iya gitu? Kamu yakin dia bakal baik-baik saja? Tanya Daniel yang menurut Brian seperti orang bodoh saat menanyakan hal seperti itu. Iya bos, saya yakin. Apa perlu saya telepon dia biar bos bisa tenang? Tanya Brian. Nggak usah, nanti dia kegeeran lagi kalau tahu aku mencemaskannya. Oh iya, tadi dia bilang apa ke kamu? Tanya Daniel lagi yang penasaran dengan pembicaraan Brian dan Nisa di luar mobil tadi. Dia menanyakan soal pakaian dan perhiasan yang dipakainya. Dia ingin mengembalikannya, namun saya tolak. Saya bilang kalau bos akan membuangnya jika dia mengembalikannya. Terang Brian isi obrolan mereka tadi. Pintar kamu, ternyata saya nggak salah pilih kamu sebagai asisten. Kamu tahu semua apa yang saya inginkan, meski kadang suka nggak masuk akal kalau berpendapat. Puji Daniel tersenyum. Saya emang sudah dari sananya pintar bos, hampir seperti peramal yang tahu apa mau bos. Tapi saya nggak asal bos, saya berpendapat sesuai apa yang saya lihat. Bos saja yang masih menyangkalnya dan tidak mau jujur mengakui, saut Brian membela diri. So tahu kamu Brian, udah berhenti ngomong, bisa-bisa kamu makin ngelantur. Oh iya, kamu lihat tadi rumahnya, apa itu tidak terlalu sempit untuk ditinggali bertiga? Tanya Daniel mengalihkan pembicaraan, tapi malah membuat Brian tersenyum seolah menyadari sesuatu. Kayaknya gitu sih bos, tapi kan mereka sudah terbiasa, jadi mungkin rumah itu sudah cukup untuk mereka, saut Brian. Tapi rumah itu tidak lebih besar dari kamar saya. Apa dia nyaman tinggal di sana? Lagi-lagi Daniel bertanya yang tidak masuk akal menurut Brian. Pasti nyaman bos, kan dia tinggal di sana bersama orang-orang yang dia sayangi. Tentu dia akan merasa nyaman dan bahagia. Saat Brian mencoba semasuk akal mungkin. Karena Brian tidak mau sang bos malah berbuat yang tidak masuk akal dengan membelikan Nisa rumah. Sedangkan status Nisa hanya pegawai di perusahaan. Tapi Brian salah, ternyata Daniel tak segila itu. Pikirannya masih waras untuk memikirkan tindakan yang pas. Benar katamu Brian, lagi pula dia sudah terbiasa hidup sederhana. Buktinya saja, tadi dia mau mengembalikan semua yang tadi ia pakai. Kalau dia materialistis, pasti dia akan diam saja, seolah-olah barang-barang itu miliknya sendiri. Begini saja, kamu kasih adiknya gaji yang lebih besar daripada manajer bengkel sebelumnya, biar mereka bisa ngumpulin uang untuk membeli rumah yang lebih layak, ucap Daniel memberi Brian perintah. Baiklah bos, jika itu yang bos inginkan. Kita hampir sampai bos, Brian memberitahu. Iya, saya juga sudah tidak sabar mencicipi nasi goreng yang tadi kita beli. Seenak apa sampai-sampai dia sesenang itu saat saya bilang akan membelikan nasi goreng untuknya, dan sampai-sampai rela berdebat dengan saya demi nasi goreng ini, ucap Daniel sambil mengangkat kantong berisi nasi goreng. Mungkin dia sudah terbiasa makan itu bos, makanya menurutnya itu lebih enak karena mengenyangkan. Brian berkata sambil turun dan membuka pintu mobil untuk Daniel, karena mereka sudah sampai di rumah Daniel. Brian yang berniat membawakan kantung berisi nasi goreng terkejut saat melihat sang bos membawa sendiri nasi goreng itu. Biasi yang bekerja di rumah Daniel membukakan pintu saat mendengar suara mobil majikannya. Bi, tolong taruh ini di piring, saya mau makan itu. Tapi saya mau membersihkan diri dulu, nanti saya keluar lagi, ucap Daniel sambil menyerahkan kantong plastik berisi nasi goreng. Iya tuan muda, saut Biasi dengan perasaan heran. Tidak biasanya tuan mudanya mau membeli makanan seperti ini, apalagi dengan hanya berbungkus
styrofoam dan kantung plastik begini. Namun Biasi tidak berani bertanya dan hanya menurut saja perintah majikannya. Asisten Brian masuk ke dapur saat Biasi sedang menyiapkan nasi goreng ke dalam piring. "Bi, goreng ayam, buat teman nasi gorengnya. Lagian bos masih mandi, pasti agak lama," pinta Brian. "Iya Den, kok tumben tuan muda mau makan beginian Den?" tanya Biasi karena memang dengan Brian beliau lebih berani bertanya. Apalagi majikannya sekarang nampak aneh menurutnya. Biasanya saat Biasi masak harus benar-benar menurut seleranya. "Jangan heran Bi, mulai sekarang Bibi akan sering ngalamin ini karena bos akan sering berlaku aneh mulai sekarang," saut Brian tersenyum. Biasi pun hanya mengangguk tanpa paham apa yang Brian katakan dan langsung menuju dapur untuk menggoreng ayam. Selesai membersihkan diri, Daniel langsung menuju dapur. Nampak Brian sedang menikmati secangkir kopi. "Kamu gak ikut makan nasi goreng, Brian?" tanya Daniel. "Itu kan cuma ada satu bos," saut Brian. "Kan bisa dibagi, biasanya juga gitu," celetuk Daniel sambil memegang sendok hendak makan. "Gak apa-apa bos, saya kenyang. Nih udah minum kopi sama makan roti. Bos makan aja, kan bos penasaran sama rasanya." "Ya udah, saya makan dulu." Daniel langsung menyantap nasi gorengnya. "Kok masih panas ya Brian? Terus, apa ini ayam goreng dari penjualnya?" tanya Daniel setelah memakan sesuap nasi goreng. "Tadi saya suruh Biasi buat panasin di microwave. Ayamnya juga digoreng, sama Biasi. Tadi saya pesannya nasi goreng seafood bos, bukan nasi goreng ayam. Lagian kalau ayam pun ayamnya nggak utuh, kalau belinya di pinggir jalan gitu," jelas Brian. "Oh gitu, rasanya lumayan enak Brian. Kapan-kapan kita beli lagi ya," ucap Daniel kembali menyantap makanannya. "Iya bos, biarpun hanya di pinggir jalan, tapi rasanya nggak kalah sama di restoran. Lebih enak kalau makannya di sana bos, daripada dibawa pulang," teram Brian. "Oh gitu, tapi apa kata orang kalau sampai ada yang lihat seorang Daniel makan di pinggir jalan," ujar Daniel. "Ya sih bos, tapi apa salahnya kalau memang makanannya enak? Siapapun pasti mau makan di sana," jelas Brian lagi. "Ya udah, kapan-kapan kita makan di sana. Tapi ajak Nisa biar dia senang. Kayaknya dia suka banget sama nasi goreng pinggir jalan gitu." Daniel kembali melahap habis makanannya. "Bukan itu juga alasannya bos, tapi dia sudah terbiasa hidup sederhana. Jadi buatnya makan nasi goreng di pinggir jalan udah nikmat banget," celetuk Brian. "Hehehe, benar banget kamu Brian. Salah satu kelebihannya, dia biasa hidup sederhana," ucap Daniel asal. Brian yang mendengar ucapan sang bos menahan tawanya. Bagaimana bisa dia bilang kelebihan Nisa karena biasa hidup sederhana? Namun Brian yang enggan menanggapi hanya tersenyum. "Kamu nginep di sini?" tanya Daniel sambil melap mulut setelah menyelesaikan makannya. "Kayaknya gitu bos, saya capek jadi males buat nyetir pulang," saut Brian. "Ya udah, istirahat di sini aja. Lagian kamu disuruh tinggal di sini nggak mau," ucap Daniel sambil beranjak hendak pindah ke rumah tengah. "Bukan gitu bos, kalau saya tinggal di sini pasti nggak nyaman. Saya kan juga punya privasi. Bos juga siapa tahu bakal butuh privasi. Jadi lebih baik kita jangan tinggal satu rumah," jawab Brian sambil mengikuti sang bos. "Gayamu Brian, kayak punya cewek aja, pakai butuh privasi segala," ujar Daniel. "Saya memang gak punya cewek bos, tapi bukan berarti saya tidak pernah sama perempuan. Saya kan gak perlu laporan kalau lagi sama perempuan, biarpun mereka bukan pacar saya," saut Brian. "Hahaha, gayamu gak salah-salah Brian. Kayak saya baru kenal kamu aja. Saya tahu siapa kamu," ucap Daniel mematahkan kata-kata Brian. "Bos so tahu, saya juga butuh pelampiasan bos. Makanya saya masih tahan untuk tidak menikah sebelum bos menikah yang entah kapan terwujud," sindir Brian. "Tunggu waktunya aja Brian, saya masih memilih-milih siapa yang cocok. Bukan berarti saya nggak mau menikah, tapi belum menemukan yang pas," jawab Daniel. "Sampai kapan bos? Semua yang dikenali mama bos, semua bos tolak. Bos terlalu pemilih, biarpun ada yang bos suka, bos terlalu gengsi buat mengakuinya," ucap Brian telak. "So tahu kamu Brian, memang pernah kamu lihat saya suka sama perempuan? Lagian seorang Daniel nggak akan gengsi
karena nggak akan ada yang bisa nolak pesona saya. Dengan angkuhnya, Daniel menyombongkan diri. Ya udah, apa kata bos saja. Yang penting jangan sampai terlambat, sebelum ada orang lain yang nyatain perasaannya sama cewek itu. Bisa-bisa bos menyesal nanti. Saya permisi ke kamar dulu bos, mau bersih-bersih. Pamit Brian setelah menskatmat sang bos. Ngomong apaan kamu Brian? Apa maksudnya? Jangan pergi dulu, dasar asisten kurang ajar. Teriak Daniel berusaha menghentikan Brian. Namun dengan acuh, Brian terus saja melangkah menuju kamar yang biasa ditempatinya jika menginap. Apa-apaan sih Brian itu? Apa maksudnya? Atau jangan-jangan dia tetap akan menyatakan perasaannya sama Nisa? Ucap Daniel pelan. Awas saja kalau dia masih berani beneran, bakal aku pecat dia. Dasar asisten ngelunjak, lanjut Daniel. Brian yang mendengar teriakan sang bos hanya senyum-senyum. Dia sangat senang saat melihat sang bos kesal. Siapa suruh pura-pura gak suka? Rasain, aku bakal terus kerjain si bos, biar dia ketakutan dan akhirnya bisa ngungkapin perasaannya. Batin Brian.